Selain helm, salah satu perangkat keamanan dalam sepeda motor Anda adalah rem. Tanpa rem, nyawa bisa jadi taruhannya. Stay tune terus hanya di Garasi AF. Salam gaspol. I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk guys dimanapun dan kapanpun kalian menontonnya, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Aif Budiman, tentunya host yang paling biasa aja tapi nggak pernah pelit berbagi ilmu kepada kalian. Dan sekali lagi kita akan membahas seputar otomotif, khususnya kendaraan roda 2. Dimana lagi? Hanya di channel ini, di Garasi AF. Sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar positif Anda. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda agar channel ini semakin giat berkarya, berkembang, dan memberikan informasi yang positif kepada kalian semua. Jangan lupa nih loncengnya dinyalakan juga agar kalian orang yang pertama mendapat video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jadi begini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, rem itu adalah faktor keselamatan yang utama dalam sepeda motor ya teman-teman. Setelah itu baru helm dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau rem kalian itu tidak bagus ya tentu nyawa kalian bisa jadi taruhannya gitu. Nah ini juga yang selalu saya bilang nih kepada kalian semua. Jangan sampai motor kalian udah kenceng ya, tampilan udah oke nih motornya udah kenceng, tapi kalian lupa ngerem. Wah itu jangan sampai terjadi lah teman-teman. Apalagi kalian memilih perangkat remnya itu yang abal-abal alias palsu. Jangan sampai ya teman-teman ya, karena walaupun ya mending kalian pilih yang mahal sedikit gitu, tapi menjamin banget keselamatannya gitu. Seperti yang saya pilih ini yang ada di kantong belanja saya ini nih. Maaf saya bawa kantong belanja karena kan sekarang nggak disediain kantong belanja teman-teman. Jadi harus bawa kantong belanja sendiri gitu. Yang ada di kantong belanja ini teman-teman, ini adalah perangkat pengereman gitu yang saya beli untuk motor apa ya, tentunya untuk motor Kawasaki Atlet saya si Bejo. Dan ini merupakan tahap pengembangan atau peremajaan Kawasaki Atlet saya si Bejo yang udah kesekian kalinya teman-temannya. Kemarin itu kan udah ganti segala karbu, pengapian, terus body juga, knalpot. Nah selanjutnya perangkat pengereman yang tidak boleh terlewat dan tidak boleh kelupaan gitu. Dan tentunya saya milih juga enggak yang abal-abal teman-teman, yang bermerek, yang tentunya bagus dan mumpuni. Kalian mau tahu nih apa nih perangkat pengereman yang saya beli nih gitu. Oke, langsung aja yuk kita ke meja review dan kita review. Kita langsung aja review ke meja review. Wait, di situ ada kucing saya teman-teman, si Jabri. Ini kucing balap nih, gini-gini nih. Hobinya balapan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di meja review seperti yang tadi saya janjikan. Dan artinya kita akan segera mereview produk atau perangkat yang tadi saya bilang, yaitu perangkat pengereman untuk diinstal atau dipasang pada motor saya Kawasaki Atlet si Bejo. Apa sih produknya? Dan produk yang saya beli kali ini adalah perangkat pengereman master rem dari Moto1 Racing. Seperti yang kalian lihat, inilah perangkat pengereman yang saya beli dan akan saya aplikasikan untuk motor Kawasaki Atlet saya si Bejo. Dan kali ini saya mempercayakan produk Moto1 Racing sebagai penyuplai perangkat pengereman pada sepeda motor saya. Dan untuk tipenya, master rem yang saya beli ini yang dari Moto1 Racing ini adalah tipe radial. Jadi namanya itu Moto1 Racing master rem radial 17 mili dan tipenya itu S1 teman-teman. S1 artinya udah sarjana ini. Ternyata nggak cuman manusia aja, nggak cuman kita aja yang menempuh pendidikan sampai S1. Master rem juga ada tipe S1 nya loh, udah sarjana gitu. Mungkin ntar ada juga kali yang S2 atau master atau S3 nya ya teman-teman ya. Tenang, ini hanya candaan semata itu teman-teman. Dan seperti yang tadi saya bilang, master rem ini tipenya adalah tipe radial.
ada dua jenis master rem nih teman-teman yang beredar di pasaran. Yang pertama itu adalah tipe radial seperti ini, dan yang kedua adalah tipe aksial. Apa saja perbedaannya teman-teman nanti akan kita bahas ya teman-teman setelah kita unboxing. Nah ini, setelah kita unboxing master rem ini, ada satu lagi nih yang saya kasih tahu kepada kalian. Pada pembelian saya kali ini, saya juga melengkapinya nih dengan produk Moto One lainnya nih. Ada 2 unit teman-teman. Salah satunya itu ini hand grip dari Moto One Racing tentunya, dan ada sepasang brake hose alias selang minyak rem nih teman-teman. Ini ada dua unit teman-temannya, 2 buah. Ada yang 45 cm. Ini untuk rem belakang nih, untuk selang minyak rem belakang, dan satu lagi yang 75 cm. Nah ini untuk bagian depan nih gitu. Tapi saya tidak akan membahas kedua unit ini karena saya yakin kalian sudah paham atau sudah fasih lah tentang fungsi 2 unit ini gitu ya. Masa kagak tahu ya kan gitu. Cuman sekedar saran buat kalian teman-teman, kalau kalian ingin mengganti selang minyak rem atau brake hose, ada baiknya kalian ukur dulu selang minyak rem yang asli dari motor kalian itu panjangnya berapa gitu. Jangan sampai nanti kalian beli malah kepanjangan atau kependekan gitu, nanti akhirnya beli lagi kan sayang gitu. Nah selanjutnya adalah kalau kalian mengganti master rem kalian gitu, master rem kalian udah kalian ganti, kalian wajib juga nih ganti brake hose alias ganti selang minyak remnya, agar pengereman kalian tuh jadi lebih mumpuni dan lebih mantap gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk unboxing master rem radial dari Moto One Racing. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, dari bagian atas nih, bagian atas itu seperti ini nih. Hampir sama sih gambarnya teman-teman ya. Nih bagian depan juga seperti ini. Bagian kirinya tuh seperti ini. Bagian kanannya itu seperti ini. Nah, ini ada kodenya nih. MR01 high quality product, diimpor oleh CV Champion Motorsport buatan Cina, Jakarta Pusat. Terus selanjutnya nggak ada apa-apa lagi teman-teman, dan saya rasa ini produk yang terbarunya nih dari Moto One Racing ya teman-teman ya, karena sebelumnya Moto One Racing saya belum nemu nih produk master rem radialnya seperti ini nih. Ada juga yang tipe-tipe lamanya teman-teman ya. Kalau saya salah mohon koreksinya teman-teman ya. Nah kita unboxing, dan inilah dia isinya teman-teman. Oke, bisa kalian lihat di sini unitnya ada apa saja. Ini ada baut-baut ya teman-teman ya. Ini baut-bautnya nih, baut-baut. Kemudian ada ini nih, ini tabung minyak remnya nih, tabung minyak rem atau bahasa otomotifnya apa itu saya lupa teman-teman ya, biar kita enak aja ya ngobrolnya, kita bilang aja tabung minyak rem. Oke, tabung minyak rem. Dan di sini ada bracket nih ya, bracket nih teman-teman, nih untuk ke spion nih, untuk tabung minyak remnya ini nih, menempel begini. Oke, dan yang paling utama itu adalah tentunya ini master remnya sendiri dari Moto One Racing. Wow, cakep juga ya teman-teman ya. Kita lihat di sini nih 12 Moto One Racing. Ini bahannya CNC teman-teman ya, CNC. Materialnya material bagus ini. Nah, di sininya juga tertulis Moto One Racing. Oh, detailingnya juga sangat cakep. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih, detailingnya sangat bagus, finishingnya juga oke, dengan warna glossy teman-teman ya. Nah, ini ada nipple buat pembuangan angin. Jadi kalau buat nyetel angin nih di sini nih teman-teman nih. Wah, nipple buat
buangan angin atau nyetel angin. Nah, untuk jalur selang minyak remnya atau brake hose-nya di mana, Mas? Gitu. Nah, kan jadi pertanyaan nih. Biasanya kan selang minyak remnya itu kan jalurnya kan di sebelah sini nih, teman-teman ya. Itu pada tipe aksial. Tapi kalau pada tipe radial seperti ini, teman-teman nih, pada tipe radial seperti ini, jalur minyak remnya itu ada di bawah di sini. Nah, inilah jalur buat minyak remnya. Jadi selang minyak remnya nanti akan ada di sini. Sret gitu. Berbeda, teman-teman. Nah, kalau dari sini kan kita melihat nih di sini nih, di bawah sini nih buat jalur selang minyak remnya di bawah sini. Nah, ini untuk masuk minyak rem. Jadi dari sini masuk dipompa oleh piston ini, dipompa oleh seal piston ini, arahnya akan keluarnya dari sini. Seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Dan ada tuas juga nih di sini. Fungsi tuas ini adalah untuk apa sih fungsi tuas ini? Fungsi tuas ini adalah untuk menyetel handle-nya ini. Untuk menyetel handle-nya ini. Jadi untuk menyesuaikan dengan jari kalian. Jadi misalkan jari kalian nih terlalu jauh gitu, kalian bisa setel ininya nih. Jadi akan dapat setelan yang pas. Kalau jari kalian pendek gitu ya, disetelnya ya kira-kira segini lah gitu. Tapi itu selera kalian lebih suka setelannya itu jauh atau dekat gitu. Kalau saya sih lebih suka sedang lah gitu ya. Jadi kalau refleks itu nggak terlalu jauh gitu. Misalkan kadang kita kan suka mendadak ngerem atau refleks gitu ya, teman-teman ya. Jadi biar langsung grep gitu loh, biar langsung dapet gitu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu master rem radial dan apa itu master rem aksial. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, ini ada contoh ini master rem radial ya, yang Moto One tadi teman-teman ya. Dan ini contoh master rem aksial. Nih, ada dua jenis tabungnya teman-teman, ada yang tabung bulat dan ada yang tabung kotak. Yang tabung kotak umumnya seperti keluaran dari dealer-dealer motor teman-teman. Dari pabrik-pabrik motor biasanya menggunakan master rem jenis aksial yang tabung kotak gitu. Nah, adapun master rem yang radial ini sebenarnya barangnya barang aftermarket teman-teman. Dalam artian kalian ketika beli motor baru ya teman-teman ya, itu pasti dilengkapi master remnya itu master rem aksial gitu. Kalau kalian pengen ganti yang radial ya otomatis kalian harus beli barangnya seperti itu. Dan master rem radial itu umumnya ya teman-teman ya, mayoritas itu bentuknya itu ya seperti ini nih teman-teman. Bentuknya beda jauh dengan yang aksial ya teman-teman, bisa kalian lihat di sini perbandingannya. Nah, dan ciri khas umumnya itu yang kedua adalah biasanya memiliki tabung minyak rem terpisah. Tabung minyak remnya terpisah. Kalau yang aksial ini kan biasanya sudah menyatu nih dengan tabung minyak remnya. Nah, kalau yang radial itu umumnya terpisah. Sekarang pun sudah banyak sih master rem aksial yang menggunakan tabung pisah juga gitu. Tapi umumnya itu kalau radial itu ya tabungnya terpisah. Selain bentuk yang sudah familiar teman-teman, satu lagi ciri khas yang hanya dimiliki oleh master rem radial itu adalah arah tekanan seal pistonnya ketika kalian menarik tuas rem. Jadi diibaratkan seperti ini teman-teman. Ketika kalian menarik tuas rem ini, kalian tarik nih. Nah, arah tekanan pistonnya itu mengarah ke bawah atau vertikal. Ini saya ulangi lagi teman-teman. Saya tarik tuas remnya. Nah, kalian bisa lihat nih piston remnya, seal piston remnya mengarah ke bawah
atau vertikal. Inilah yang dinamakan master rem radial. Selain ciri-cirinya yang pertama tadi saya sebutkan itu memiliki tabung minyak rem terpisah, terus kedua bentuknya yang sudah familiar seperti ini dan gampang banget dikenali. Nah, yang ketiga adalah arah tekanan piston ketika kalian menarik tuas rem. Arah tekanan seal pistonnya maksud saya ketika kalian menarik tuas remnya itu mengarah ke bawah, vertikal. Sekarang kita lanjut ke master rem yang aksial. Nah, master rem aksial itu sekarang itu jenisnya banyak ya teman-teman ya. Mulai dari yang tabung minyak remnya itu bentuk kotak seperti ini. Nah, ini umumnya untuk motor-motor yang biasanya keluar dari pabrikan nih. Motor-motor pabrikan gitu keluar dari pabrik. Nah, biasanya dilengkapi dengan master rem aksial yang tabungnya kotak seperti ini. Adapun juga produk aftermarketnya itu master rem aksial yang seperti ini dengan tabungnya bulat ya teman-teman ya. Dan sekarang juga ada yang ngeluarin master rem aksial itu dengan tabung pisah seperti master rem radial. Tabungnya terpisah juga gitu teman-teman. Tapi ciri khasnya masih sama, nggak jauh beda teman-teman. Yang pertama itu ciri khasnya ya seperti saya bilang ini, tabung remnya itu mayoritas yang aksial itu menyatu dengan tuas remnya seperti ini teman-teman. Dan yang kedua ciri khasnya yang paling mencolok gitu, yang mudah banget untuk kalian ketahui gitu adalah arah tekanan seal pistonnya. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau yang tadi itu kan yang radial itu kan arah tekanan pistonnya mengarah ke bawah, vertikal. Nah, untuk jenis aksial, teman-teman, arah tekanan pistonnya itu mengarah ke samping, bisa ke kiri atau bisa juga ke kanan. Itu untuk jenis aksial. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Ketika saya menarik tuas remnya, tuh, kalian bisa lihat arah tekanannya piston sealnya itu mengarah ke samping, mengarah ke kiri. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Tuh, inilah ciri khas yang paling utama, paling dasar dan yang paling mudah untuk kalian ketahui. Jenis aksial, arah tekanan pistonnya mengarah ke samping, bisa ke kiri atau kanan. Dan untuk yang radial, arah tekanan pistonnya mengarah ke bawah alias vertikal. Kemudian akan muncul pertanyaan, antara master rem aksial dan radial mana yang paling unggul? Atau ada nggak sih kekurangan dan kelebihannya? Nah, berikut saya akan paparkan berdasarkan pengalaman saya tentang mana yang lebih baik antara master rem aksial dan master rem radial. Dan untuk master rem radial ini teman-teman, keuntungannya apa sih? Itu. Nah, keuntungannya itu adalah dalam soal pengereman, master rem radial itu lebih responsif alias lebih pakem. Ya lebih grep lah gitulah pokoknya lah ya, istilah-istilah bahasa-bahasa gaulnya gitu ya teman-teman ya. Ditambah master rem radial itu kan memiliki setelan untuk tuas rem teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan dengan panjang jari kalian gitu. Yang jarinya panjang mungkin bisa setelannya agak jauh, yang jarinya pendek mungkin bisa disetel agak lebih pendek atau sesuka selera kalian lah gitu. Itu keunggulan pertamanya nih teman-teman dari master rem radial. Keunggulan berikutnya itu adalah dari segi penampilan. Master rem radial
tentunya membuat penampilan motor kalian itu jadi lebih keren dan lebih sporty gitu tuh teman-teman. Nah, ya kan? Lebih kece kalau pakai master rem radial. Kemudian kelemahannya apa sih master rem radial ini? Kelemahan dari master rem radial ini yaitu dari segi harga, karena relatif mahal teman-teman master rem radial ini. Tapi ya sepadan, harga mahal tapi ya sepadan dengan pengeremannya yang bagus, responsif dan pakem gitu. Ini kekurangan yang pertama, yaitu harganya mahal. Kekurangan yang kedua, ini tidak bisa digunakan untuk motor-motor yang jenisnya itu bebek, matic gitu teman-teman ya, alias tidak bisa universal gitu. Ini cocok digunakan untuk motor jenis moge, motor sport, atau motor-motor jenis ayam jago yang stangnya itu telanjang teman-teman, alias stangnya itu tidak memiliki batok. Nah, tapi kalau motor-motor jenis bebek atau motor-motor jenis matic gitu yang pakai batok, ini rada susah sih teman-teman, rada kurang cocok dipasang ke situ. Sekalipun bisa, ya kalian harus ngakalin gitu loh, harus apa sih, dicowak-cowak lah gitu, harus dicowak batoknya gitu, harus dirubah-rubah gitu loh batoknya gitu. Ya kalau kalian lebih seneng menggunakan master rem ini pada motor bebek, walaupun harus nyowak-nyowak batok, harus sedikit repot gitu ya teman-teman ya. Ya saya sih nggak masalah gitu loh, kan tergantung selera kalian gitu loh. Nah ini kekurangan yang kedua, tidak bisa universal untuk semua motor, lebih cocok ke motor moge, terus motor sport dan motor-motor ayam jago gitu loh teman-teman. Dan yang ketiga itu soal pemasangan atau instalasi. Pemasangannya ini untuk master rem radial ini rada sulit teman-teman ya, atau rada ribet gitu, tidak sesimpel aksial. Ini kekurangan dan kelebihan dari radial, master rem radial menurut saya. Kalau teman-teman ada lagi kekurangan dan kelebihannya gitu, boleh monggo ditulis di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, ini tadi keunggulan dan kekurangan dari master rem radial. Dan berikutnya kita menuju ke master rem aksial. Master rem aksial, seperti yang saya bilang teman-teman, master rem aksial mayoritas digunakan oleh motor-motor yang keluaran pabrikan. Seperti ya biasanya umumnya sih menggunakan tabung kotak seperti ini. Master rem aksial itu sekarang ada yang tipe tabungnya kotak seperti ini, tipe tabung bulat seperti ini, dan juga ada tipe tabung yang terpisah seperti halnya master rem radial. Nah, untuk soal keunggulan teman-teman, keunggulan master rem aksial itu apa sih? Tentu ada keunggulannya, yaitu yang pertama dalam segi harga. Segi harga dia lebih murah, lebih terjangkau gitu, dan nggak mahal lah gitu master rem radial gitu, master rem aksial ini tidak mahal gitu, karena harganya murah, relatif murah. Yang kedua itu keunggulannya, ini cocok untuk semua jenis motor, mau motor sport, motor moge lah, motor ayam jago, atau motor bebek matic yang pakai batok gitu teman-teman. Ini support untuk ke semua jenis motor ya, karena memang kalau keluaran pabrikannya nggak jauh beda seperti ini gitu, keluaran pabrikannya. Ini keunggulannya. Dan yang ketiga itu proses pemasangannya atau instalasinya itu mudah, tidak ribet, tidak seribet master rem radial. Ini untuk master rem aksial keunggulannya nih. Dan untuk kelemahannya apa sih? Kelemahannya tentu ada. Kelemahan yang pertama itu adalah dalam soal pengereman, tidak seresponsif master rem radial. Jadi master rem aksial itu dalam hal pengereman tidak seresponsif atau sepakem master rem radial. Nah, yang kedua itu kelemahannya adalah
tampilannya itu kurang kurang bagus kalau pakai mau master rem aksial gini di motor gitu ya. Tampilan sih jadi kurang bagus, kurang kece lah gitu kalau kalian yang lebih mengandalkan penampilan motor gitu ya. Pakai master rem aksial ini kurang pas gitu, kurang cocok begitu. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai master rem radial dan master rem aksial itu, beserta kekurangan dan kelebihannya ya, karena semua barang ini pasti punya kekurangan dan kelebihan, tinggal selera kalian aja lebih mau yang mana gitu, apakah radial ataukah aksial, yaitu selera kalian sendiri. Kalau kalian lebih senang mengandalkan penampilan ya kalian bisa pilih radial. Kalau kalian yang lebih memilih low cost atau low budget, kalian bisa pilih yang aksial. Apapun itu, yang pasti perangkat pengereman ini fungsinya itu adalah untuk mendukung keselamatan kalian di jalan raya ketika menaiki motor. Seperti itu. I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back, and now I'm cold. Oke teman-teman, itulah dia tadi review singkat kita hari ini mengenai master rem radial dari Moto1 Racing ya, 17 mili dan S1 sarjana teman-teman, udah sarjana master remnya. Nah, menurut kalian sekarang gimana nih tentang master rem Moto1 Racing tersebut? Atau kalian punya rekomendasi master rem lainnya gitu? Boleh tulis di komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan bercerita tentang master rem ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu dia video kita hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan buat kalian yang sudah selalu membudayakan membaca deskripsi sebelum bertanya, karena kalian adalah netizen yang cerdas. Jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya, dan tentunya pada konten-konten yang menarik berikutnya. Sebelum berpisah, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu utamakan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Buat kalian yang naik motor, jangan lupa pakai helm. Buat kalian yang naik mobil, jangan lupa gunakan sabuk pengamannya. Terakhir, jangan lupa juga nih buat kalian untuk subscribe, untuk like, dan memberikan komentar positif Anda. Dan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan Anda agar channel ini semakin giat berkarya, berkembang, dan memberikan informasi yang positif kepada kalian semua. Loncengnya jangan lupa dinyalakan loh, agar dapat video yang paling update dari channel Garasi Aep. Akhir kata, saya Aep Budiman, host yang paling biasa dan yang gak pernah pelit bagi ilmu, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, salam sejahtera, dan salam gaspol. I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back, and now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent.